Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Puji dan syukur pada sore hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama kita akan mengikuti ibadah penghiburan bagi keluarga Wisakahu dan Tambunan. Dari kami Jemaat Sektor 3 dan juga dari GPIB Petrus DKI Jakarta mengucapkan selamat datang bagi kita semua dan semoga ibadah kita pada malam hari ini dari awal sampai akhir nanti dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini kami persilakan untuk mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ungkapan situasi, ada pujian terlebih dahulu dari adik Audrey, kami persilakan.
untuk adik Audrey dan Andrew untuk pujiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ungkapan situasi. Dalam guratan hidup ini, ada tangan yang senantiasa menghantar untuk membawa sebuah kehangatan. Sosok yang selalu memberi, sosok yang selalu mengasihi, sosok yang selalu mengajarkan tentangmu, sosok yang tidak kenal menyerah. Semua terlukis dalam kenangan serta cinta kasih, untayan syukur dalam setiap langkah kaki kami yang kuat untuk menapaki dan menjalani kehidupan tanpamu. Betapa kami bersyukur padamu ya Tuhan, yang telah memberikan kenangan terindah dalam hidup kami bersamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam penghiburan saat ini, marilah kita datang kepada Tuhan dalam persekutuan untuk memohonkan kekuatan dan penghiburan sorgawi bagi kita semua, khususnya bagi keluarga besar Risakahu Tambunan dalam menghadapi dan melewati duka cita. Marilah kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk masuk dalam persekutuan penghiburan kepada Tuhan. Dengan berdiri, kita melantunkan pujian bagi Tuhan, kita bakti 237. Marilah kita satu dalam doa pembukaan. Ya Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan dalam syukur kami ketika kami dikumpulkan pada sore hari ini ya Tuhan dalam ibadah penghiburan keluarga Risakahu Tambunan. Pimpin kami Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan biarlah sukacita dan ibadah penghiburan ini pimpin kami dari sekarang dan sampai selesainya ibadah ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam namamu Tuhan kami berdoa. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali naikkan pujian kita bakti 237. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, ketika kami bersama di tempat ini Tuhan, untuk memperoleh penghiburan yang daripada, kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Engkaulah penghibur yang sejati Tuhan. Nyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami, sehingga kami dipenuhi sukacita, walaupun kami mengalami situasi yang tidak mudah. Karena kami percaya Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu akan memberikan pada kami keberanian untuk melangkah kembali ke depan. Karena Engkau yang menyertai kami. Engkaulah tiang awan, tiang api yang setia, yang kasih setiamu tidak pernah berubah. Kami mau membaca Alkitab. Saya mohon hikmat yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan berbicara dengan cara Tuhan. Bagi kami, juga Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Agar hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang hamba imani dan apa yang hamba lakukan. Sebagai wujud hamba mengasihi Engkau. Dan mau menyatakan kebenaran bagi orang-orang lain. Kami siap Tuhan. Berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, keluarga Desa Tambunan yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca Alkitab kita diambil dari kitab Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 35 sampai ayat ke-40. Saya akan bacakan ayat demi ayat. Saya mengundang jemaat berdiri. Saya ulangi,
Saya akan bacakan Yohanes 15 mulai pada, saya ulangi, pada ayat 25 sampai ayat 40. Saya ulangi. Saya akan bacakan ayat 25 sampai ayat 40. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang datang ke dalam dunia." Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyhurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyhurlah pula hati Yesus. Lalu dia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 40 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Demikianlah pembacaan kita. Terpujilah Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika saya mempersiapkan bahan ini, ya, ada beberapa hal saya temukan. Ya. Kita pasti mengetahui bahwa bagi setiap orang yang percaya, dikatakan Alkitab, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita percayakan ayat itu. Itu pernyataan dari Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan Yesus mengatakan pada ayat yang ke 25 dan 26. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku." Ada perkataan percaya. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ketika kita menghadapi situasi duka cita seperti sekarang ini, seringkali orang bertanya-tanya, kemanakah seseorang yang meninggal pergi? Oke, ada ayat-ayat Alkitab menyatakan seperti itu. Tetapi seringkali kita juga tergoda. Apakah kamu tahu, kamu yakin? Apa yang kamu bilang, oh pasti dia menerima keselamatan dari Tuhan. Apa kamu yakin? Siapa yang berani mengatakan yakin? Tetapi saya mau mengatakan begini. Saya berani mengatakan ya dan amin karena apa? Firman Tuhan berkata demikian. Bukan karena pemahaman saja. Tapi karena firman Tuhan mengatakan, siapa percaya tidak binasa. Bahkan kita juga menerima firman Tuhan yang mengatakan yang lain, yang kurang lebih menyatakan bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan di bawah kolong langit. Bukan yang lain. Nah, ketika saat ini kita sama-sama bicara, Tuhan, biar ada penghiburan yang depan bagi kami semua di sini, terutama bagi keluarga. Apa yang membuat keluarga menjadi senang? Apa?
Karena kita memperoleh jaminan keselamatan. Pasti ini yang dirindukan keluarga. Oh, saudari kita yang kita kasih menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Itu pasti yang kita harap. Dan saya mengatakan pada kita semua, kita harus ya dan amin bagian itu. Kita nggak usah ragu-ragu lagi. Siapa percaya tidak misal akan beroleh hidup yang kekal. Kita yakin. Ada satu yang membuat saya lebih yakin. Saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya percaya saudari saya ini diangkat oleh Tuhan. Saya punya pengalaman pribadi. Saya nggak usah cerita bagaimana saya punya. Ada penyataan saya mengerti. Oh, ini Tuhan memberitakan hal yang pasti. Jadi saya mau mengatakan pada kita semua, hal inilah yang membuat kita bersuka cita. Saya jujur, waktu saya datang kemarin, saya mendengar perkataan begini. Sebelum saya datang, jangan ada yang menangis. Karena apa? Karena ini suatu sukacita perjumpaan dengan Kristus. Ya. Siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Kristus? Siapa? Semua mau. Kalau kita berbicara tentang keselamatan Kristus, kita percaya, siapa percaya? Sekarang ini, Alkitab mengatakan, aku akan datang, akan membawa engkau ke tempat yang di mana aku telah sediakan. Kita mengimani. Pasti kita sukacita. Saya ketemu dengan senior saya, merupakan mentor saya, Pendeta Dr. Rian Yusuf, pada satu perjumpaan. Tom, sekarang kita menghadapi orang meninggal yang percaya terus, kita nggak usah pakai nangis. Kita yakin. Kita percaya, kita yakin. Saya bersyukur, keluarga mempersiapkan diri luar biasa. Tidak pakai nangis. Bagus. Artinya apa? Keluarga meyakini keselamatan dalam Kristus sudah terjadi. Tapi saya mau katakan kita, coba kita baca ayat 35 yang kita baca. Maka menangislah Yesus. Oh, kok Yesus menangis? Ada yang salah di sini. Yesus gak boleh nangis dong. Yesus kan tahu kenapa Yesus menangis. Saya waktu baca persiapan ini, saya macetnya di sini. Kenapa Yesus menangis? Karena kalau baca penjelasan orang-orang begini. Kata orang Yahudi, lihat betapa kasihnya. Orang-orang tahu kalau orang menangis seperti itu, pasti dia mengasihi orang yang meninggal. Itu keyakinan masyarakat tempat itu. Artinya apa? Mereka tahu Yesus sungguh mengasihi dia. Saya sering berandai-andai. Ketika satu keluarga mempersiapkan seorang anak untuk masuk ke dunia yang lebih tinggi lagi derajat hidupnya, itu sekolah. Saya pernah ngantar teman saya untuk berangkat ke luar negeri. Yang ngantar pada nangis. Pada misalnya paling 3 tahun. Kenapa mereka nangis? Karena mereka mengasihi orang ini. Sebab itu saya mengatakan pada teman yang menanya saya, Tom, kalau menangis gimana? Boleh. Tapi kalau saya saran, jangan kelihatan yang lain deh, nangisnya sendiri. Ya, karena apa? Nangis itu nular. Ya, kalau kita lihat orang nangis, kita nggak nangis, pengen nangis. Ya, jadi kalau nangis diam-diam aja, nggak usah rame-rame. Tapi ada satu ketika saya datang ke kebaktian seperti ini, nangisnya dari depan pintu, buat teriak-teriak depan pintu. Aduh, merasa kehilangan, nangis dari depan. Belum sampai di sini udah teriak-teriak, sampai sini udah tersungkur-sungkur. Yang kayak gitu nggak boleh. Ya, kenapa? Bikin rusuh. Kalau orang nangis, nangis aja. Saya sering kali belajar dari kehidupan ini ya. Saya sama istri saya kalau datang ke tempat anak saya punya cucu umur 9-10 tahun, wah senang luar biasa. Ya. Ketika saya mau pulang di airport, dia ngeliatin sampai air mata keluar. Dia nggak nangis, tapi air mata keluar. Mamanya anak saya, Rizka, udah kamu nggak usah sedih. Opa, mama balik lagi kok nanti. Saya mau katakan kepada kita semua, apakah kita
nggak boleh nangis. Memang nangis itu nular, saya harus akui. Saya kalau lagi ngeliat orang meninggal, nangis, saya lama-lama pengen nangis. Tapi memang kita meyakini bahwa firman Tuhan kita baca Yesus menangis. Saya coba buka literatur. Apa sih maksudnya menangis? Ternyata menangis itu adalah keluarnya air mata emosional. Katanya kalau orang keluar air mata emosional, tekanan-tekanan kesedihannya tuh turun. Ya, dan dia turun. Dan itu tangisan itu membawa beberapa zat yang memberikan kekuatan pada tubuh kita. Sebab itu, saya mau mengatakan ke kita semua, kalau kita sedih, nangislah. Tapi ya jangan bikin rusuh. Itu aja. Saya ingat seorang ibu di Petrus ini, bukan di luar-luar. Begitu suaminya meninggal, tegar luar biasa. Sepertinya mampu menghadapi semua masalah. Padahal suaminya seorang pejabat. Berhari-hari tamu datang. Wah, tambah. Lewat acara semua, saya ketemu dia. Saya tanya, gimana tante? Aduh Tom, waktu tamu masih banyak, nggak apa-apa. Tapi waktu tamu nggak ada, saya sendiri, baru saya nangis teriak. Kenapa? Tekanannya besar sekali, sehingga dia perlu nangis. Ya, dia perlu nangis. Tapi nangisnya di rumah, orang nggak tahu. Cuma dia bilang, saya nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena baru di situ dia rasa sepi, kosong. Biasanya suaminya ada, nggak ada. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasih, lagi rame gitu, saya minta maaf, nggak berasa. Ya, nanti ketika semua tamu pulang, keluarga merasakan kekosongan. Istilah saya tuh, ada bangku yang kosong di rumah kita nggak bisa diisi orang lain. Kita kalau lihat situ, kita ingat. Kenapa? Karena kenyataan akan berkata begitu. Masing-masing kita menunggu giliran. Ya, saya sering kali belajar kehidupan. Saya sering kali begini. Ketika ngelihat orang di pinggir, di tengah jalan, ditutup sama daun pisang. Kita ngerti artinya. Ada daun pisang, ada koran. Artinya apa? Orang meninggal kecelakaan, tapi kendaraan ambulans belum datang. Saya cuma mikir gini. Aduh, ini bapak. Bagaimana anak istrinya yang tadinya pergi, dadah papa, dadah. Bagaimana dengar suaminya pulang seperti ini? Tapi itulah kehidupan. Kehidupan ini seringkali kita tidak mengerti bagaimana bisa terjadi ini. Tapi satu perkara kita belajar. Bagi setiap orang yang percaya Kristus, dia tidak binasa. Apapun yang terjadi, orang-orang yang berduka cita akan diberikan penghiburan dari Kristus. Tapi kita harus datang kepada Kristus sungguh-sungguh. Kita percaya. Saya melihat orang, saya miris tau nggak? Lihat orang ditaruh koran, orang cuma ngeliatin dari jauh. Aduh, gimana anak istrinya? Bagaimana mereka menerima kenyataan ini? Ini kepala rumah tangga yang berangkat ke kantor pagi-pagi, mungkin dengan harapan keluarga yang besar. Habis di jalan raya. Ya. Saya sebab itu selalu berdoa untuk saya pribadi, anak, menantu cucu, tiap hari saya taruh dalam doa. Tuhan jaga dalam perjalanan, berkendaraan, apa saya jaga. Tapi kalau terjadi kehendak Tuhan, saya mau bilang apa? Kehendakmu jadilah. Sebab itu, ketika sama-sama kita hadir, kita melihat keluarga tegar. Saya bersyukur. Tapi ingat, nangis itu manusiawi. Ya, kalau kita perlu menangis, nggak usah sungkan-sungkan, tapi nangislah sendiri. Ya, nggak apa-apa. Orang yang paling gagah jenderal bisa nangis terseduh-seduh. Ya, padahal perang jago. Tapi ketika dia mengalami kedukaan, dia nangis. Dia perlu penyelesaian yang baik secara emosional. Sebab itu dengan air mata emosional. Dia akan menurunkan semua tekanan-tekanan yang ada pada diri kita. Apalagi kita bersandar kepada Kristus. Ya. Ada istilah yang sering dibicarakan orang begini.
Kalau kita kehilangan barang, kita bisa beli lagi. Kita kehilangan barang, nggak usah repot-repot cari, beli aja lagi. Kalau kita kehilangan orang terkasih, nah emang dia nggak bisa balik. Tapi ada orang-orang lain yang akan mendampingi kita. Jadi ada yang mengisinya di samping kita. Ada teman, ada semuanya, ada semuanya. Tapi ketika kita kehilangan pengharapan dalam Kristus, kita hilang semuanya. Karena kita tidak punya apa-apa lagi. Sebab itu, biarlah keluarga di sini, Riko terutama, saya menjelang, kita bertemu Riko tanggal 9 ya, kami ngomong panjang sekali di rumah sakit. Sampai waktu saya datang ke sini, aku bilang, Om, seperti yang kita bicara. Karena saya melihat satu hal, almarhumah sudah mempersiapkan diri. Keluarga pun, bukan mendahulukan kata, mempersiapkan diri untuk kondisi-kondisi yang tidak mudah. Tetapi yang namanya kesedihan tetap kesedihan. Kenapa? Itu sifatnya manusiawi. Saya bersyukur, saya baca ayat ini, aduh Tuhan terima kasih. Memberikan satu keyakinan bahwa ketika kita memang menangis, kita sungguh menyadari kondisi kita sebagai manusia yang tidak berdaya. Ya. Dan saya membuka doa tadi, saya baca Matius 5 pada ayat 3 tadi. Penghiburan dari Tuhan Yesus. Ini yang kita perlu. Untuk itu, untuk kita semua, biarlah kita melihat ini semua sebagai satu pengalaman iman. Saya bersyukur saudari saya Bonita ini orang yang sangat cekatan dalam pelayanan. Ya, kami kerjasama dengan baik. Saya kemarin kalau sebagai urut-urutan di Petrus, saya ketua 1 tuh mesti kasih sambutan. Tiba-tiba saya diganti. Saya bukan sedih, saya bersyukur. Kenapa? Saya orangnya emosional. Kalau saya ngomong sambutan, saya bisa nangis habis sambutan. Tapi Tuhan mungkin tahu, ganti orang lain aja. Karena saya sudah berkali-kali datang ke orang yang meninggal, saya langsung nangis. Gak tahu, akhirnya saya mengerti, itu yang namanya apa? Dikatakan di dalam penjelasan untuk menangis karena kesedihan, itu yang namanya misteri yang ada dalam diri kita. Kita mau tahan nangis, nggak bisa ditahan. Ya. Kita mau nangis nggak bisa. Ketika suatu kita pengen nangis nggak bisa. Tapi ketika suatu ketika dia meluncur aja keluar dari hati kita. Saya kasih di sambutan, saya bilang begini, masa gua mesti kasih sambutan lagi? Kan Mbak Tati almarhum, aku yang kasih sambutan. Masa Bonita juga aku lagi? Aku sampai begitu. Dan Tuhan kasih orang lain. Kemarin karena Tuhan Ronald Puig, aku gak dibilang aku bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena pasti emosional, aku kenal baik. Ya. Keluarga Tamuna aku kenal baik. Bonita apalagi, Mira Bonita, aku kenal baik. Pasti ada perasaan yang beda. Yang istilah gini, aku mau tahan juga bisa bruk, keluar aja. Tapi aku belajar bahwa saat-saat terakhir aku ngomong begini Bonita. Bon, satu hal yang penting, kamu percaya Kristus. Itu udah. Iya Om. Itu yang pegangan utama. Kamu percaya Kristus. Untuk itu, biarlah kita semua mendampingi keluarga, memberikan penguatan pada mereka, terlibat dalam persiapan pemakaman, dan kita semua tetap berjalan bersama, bergandengan tangan. Ada satu kursi yang biarlah kita semua mengisi kursi itu untuk memberikan kekuatan bagi keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ada pujian dari pelayanan PA, dari kakak PA. Silakan.
Jemaat, terima kasih untuk Pelkat PA, pengajar Pelkat. Jemaat dalam Tuhan Yesus, kita akan menaikkan pujian dari NKB 170 bait pertama dan kedua. Jalan hidup tak selalu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, menyerahkan keberadaan kami, khususnya keluarga Desa Kahut Tambunan, ke dalam tangan pengajar. Kami bersyukur, sungguh anugerah Tuhan menyertai mereka, sehingga kami dapat merasakan melihat, mereka sungguh Tuhan sudah persiapkan, sehingga mereka dapat menahan diri dan meyakini keselamatan daripadamu, bahwa Engkaulah Tuhan yang menetapkan segala sesuatu yang terbaik. Kami mendoakan untuk keluarga ini Tuhan, biar mereka tetap di dalam keberadaan mereka tetap di dalam keyakinan akan penyertaan-Mu Tuhan, bersehati bergandengan tangan, melewati masa-masa duka mereka dengan sukacita iman, karena mereka percaya kepadamu Tuhan. Kami sadari Tuhan, justru teman-teman yang datang mereka berduka, tapi kami percaya Tuhan juga memberikan pada setiap orang yang mengalami duka cita penghiburan yang sejati. Sehingga kami boleh merasakan tangan pengasihan-Mu yang terjadi bersama dengan kami di tempat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang penuh rahmat dan kasih, kami mendoakan keluarga Desa Kahut Tambunan. Tuhan berkati mereka dan berkat kesehatan. Biar mereka juga mempersiapkan diri mereka untuk pelaksanaan pemakaman besok. Dan mereka tetap bertekun dalam iman dan doa. Karena mereka sungguh mempersiapkan dalam anugerah berkat. Kami mendoakan kami semua jemaat, khusus jemaat GPP terus yang akan ambil bagian dalam pelayanan pemakaman juga Tuhan memberkati persiapan daripada pendeta maupun presbiter yang bertugas, bahkan unsur presbiter yang akan hadir di pemakaman besok juga Tuhan persiapan kami semua. Dan kami berdoa biar kami masing-masing di sini menjadi alat Tuhan yang menyertai, mendampingi keluarga, sehingga mereka juga dengan tegar
berani melangkah ke depan, menatap hari-hari baru di depan. Walaupun mereka sudah tidak bersama dengan saudara mereka yang terkasih, tapi kami percaya Tuhan sungguh menguatkan mereka. Dan kami semua hadir menyaksikan bagaimana karya Tuhan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan untuk semua persiapan besok termasuk cuaca. Tuhan juga menyertai memberkati sehingga kami berdoa agar semua besok cuaca yang baik sesuai dengan kehendak-Mu sehingga pelaksanaan pemakam dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melewati hari ini sampai tengah malam. Berjalanlah Tuhan menyertai kami, menyertai keluarga ini. Sehingga kami senantiasa diteguhkan, diberikan keyakinan akan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Bahkan ketika kami masuk nanti malam istirahat, Engkau menyertai memberkati kami. Sehingga kalau kami bangun pagi besok, bangun dengan baik dan segar untuk kembali menerima berkat baru di hari esok. Inilah doa kami Bapa. Kami percaya kami berucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan pada hari ini makanan kami cukup. Dan ampuni kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan kesempatan untuk Ibu Mira Garini untuk menyampaikan pujian. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota
sih, Ibu Mira, lagunya indah sekali. Kita masuk pada pengutusan. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan terjadi di tempat ini. Kita meyakini lawatan Tuhan. Kita percaya bahwa sungguh Tuhan memberikan penghiburan bagi kita semua. Kami ingin saudara-saudara agar kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Silakan berdiri. Kita naikkan pujian. Kita bakti 261. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selesai, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.